Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Taib, ayuhal ikhwah wa ahiyyatul lab jami'an. Kaifa halukum? لعلكم بخيركم أينما كنتم. طيب، هذا اليوم نحن عندنا الدراسة في مادة التوحيد. نعم، في مادة التوحيد. إن شاء الله في هذا اليوم نحن سنأتي أو سنأخذ قليلا من موضوعنا في هذا الكتاب. Kitabuna Kitabut Tauhid, sebagaimana yang telah kita lalui, yaitu ujian setengah semester di minggu yang lalu, dan apa yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan fi hadzal yawm nahnu sanastamir dirasatana بعد الامتحان قد مررنا بالامتحان وهذا اليوم سنستمر دراستنا. طيب، قبل أن نبدأ دراسة الجديد أو موضوعنا الجديد، أرجو منكم أن تفتحوا كتبكم جميعا، وأمامكم الكتب، وافتحوا في صفحة 23. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, maka Ustaz anjurkan, ingatkan kepada antum semua untuk membuka buku antum terlebih dahulu di halaman 23. Halaman 23. Qad darasna fi liqa' al-madi fi safhah 22. Ya, wal an sana'ti ila 23. Ya, halaman 23. Yani mawdu'una hadzal yawm min wasiyya an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi an-nahyu an ittikhadi al-qubur masajid. Ya, adapun mawdu' kita hari ini ialah tentang wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya, yaitu wasiatnya salah satunya ialah an-nahyu an ittikhad al-qubur masajid. Ya, untuk melarang umatnya menjadikan kuburan itu sebagai masjid untuk tempat beribadah. Ya, ini salah satu wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Taib, sa'aqra' lakum wastami'u wanzuru ila kitabikum min wasiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi 5 layali. Ya, jadi wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Ya, 5 malam sebelumnya. ما حدث به جنداب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت نبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5. Ya, hadis dari Jundab ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebelum beliau meninggal dunia di 5 malam sebelumnya, wahwa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah ta'ala qad ittakhadani khalilan kama ittikhad Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan la attakhadtu Abu Bakrin khalilan. Ya, ini sebuah hadis
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan maknanya, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilan. Ya, aku melepaskan diri untuk menjadikan dari antara kalian khalil bagiku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna khalil? Khalil yaitu orang yang kesayangan, istilahnya kesayangan, kekasih, orang yang paling disayang. Fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadani khalilan. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih atau menjadikanku sebagai kekasih untuknya. Ya, orang yang paling Allah sayangi. Kemudian kama ittikhad Ibrahim khalilan, sebagaimana dahulunya Nabi Ibrahim dijadikan sebagai orang yang paling khalil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan la attakhadtu Abu Bakrin khalilan. Ya, kalau bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan khalil bagi kalau disuruh memilih menjadi khalil, maka dia akan memilih seorang Abu Bakar sebagai khalil bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Karena sesungguhnya dahulu orang-orang terdahulu, ya, telah menjadikan kuburan itu, kuburan nabi-nabi mereka, kemudian orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid, ya, untuk beribadah. Ala fala tattakhidu al-qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada umatnya, fala tattakhidu qubur masajid. Ya, jangan kalian jadikan kubur itu sebagai tempat untuk beribadah. Ya, inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian terhadap perbuatan tersebut. Ya, melarang keras, ya, perbuatan syirik, karena itu merupakan sebuah kesyirikan yang sangat besar. Ya, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena perbuatan syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mewanti-wanti perbuatan yang menjatuhkan kepada kesyirikan. Wa hadzal nabi nastamir wa hadzal nabi al-mutaqarrir min nabi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadi al-qubur masajid hatta qabila mautihi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala ta'dhim hadhihi al-mas'alah. Ya, dan permasalahan ini Nabi dilarang berulang kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian mengambil atau menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, karena itu menunjukkan sebagai ta'zim, ya, sebagai ta'zim kepada kuburan tersebut, sebagai pengagungan terhadap kuburan tersebut, ya, karena kuburan bukanlah sesuatu yang agung, ya, karena kuburan merupakan tempat orang yang telah meninggal dunia. Karena jikalau kita telah meninggal dunia, maka terputus segala amalan kita. Ya, kecuali ada 3, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, dan sedekah jariah. Wa atharuha fi intishar asy-syirk. Dan ini menyebabkan, ya, sesuatu yang buruk dan akan tersebarnya sebuah kesyirikan. Wa hadha ma yu'ayyidu al-waqi' as-sayyi' lilladhi yattakhidu al-qubur masajid. Dan ini apa saja yang menguatkan akan terjadinya sesuatu yang buruk bagi mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah. Haitsu tahawalat hadil kubur ila awsan tu'bad min dunillahi ta'ala. Dan di mana berusaha menjadikan kuburan ini
ila awsan tu'bad min dunillahi ta'ala, ya, sebagai tempat untuk menyembahnya, ya, sama seperti berhala yang disembah, ya, dan menjadikan kuburan seperti itu untuk disembah, dan ini perbuatan yang sangat dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ghulu fil qubur al-anbiya was-salihin yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillahi ta'ala. Ya, na'ti ila mawdu' as-sani. Ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh dan kuburan anbiya, kuburan nabi-nabi, yang membuat awsan tu'bad min dunillahi ta'ala, dan membuat berhala, ya, patung-patung untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ghulu fi qubur al-anbiya was-salihin bil bina 'alaiha, ya, salah satu bentuk ghulu, berlebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh dan al-anbiya, yaitu membangun kuburan-kuburan mereka, was-salah 'indaha, dan salat di atas kuburan mereka, wa ghairu dzalik min anwa'il ghulu yaj'aluha awthanan tu'bad min dunillahi ta'ala, dan sebagainya. Dan adapun bentuk-bentuk dari ghulu yang lainnya ialah menjadikan atau membuat patung-patung mereka. Orang-orang saleh ini dibuat patung untuk disembah, ya, meminta doa kepada orang-orang saleh. Li'annahu yurasu at-ta'lih wal ibadah syai'an fa syai'an, ya, wa yadullu lidzalik ma ya'ti hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wasanan la'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan, ya, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat wasanan, ya, patung-patung, tempat untuk kalian sembah. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ya, Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, laknat baginya. Wa fi hadzal hadis tanbih ala hikmah min nahi an ittikhadi al-qubur masajid wa hiya anna dzalik min a'dham asbab asy-syirik, ya. Di hadis ini tanbih, peringatan, min nahi, ya, dari larangan menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah, anna dzalik min a'dham asbab asy-syirik, karena itu merupakan, ya, sebab-sebab akan terjadinya sebuah kesyirikan. Haitsu anna nabi al-bina 'alaiha yusayyiruha awsan tu'bad min dunillahi ta'ala, ya, karena yang dimana membangun kuburan akan menguatkan untuk mereka sembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hatta huna fahimtum jami'an, ya, alladzi la ta'rifun, ya, sesuatu jikalau ada yang tidak antum pahami, maka silahkan bertanya kepada ustaz, dan apa-apa yang ustaz jelaskan maka silahkan antum catat di buku catatan antum, ya, di buku catatan antum, karena jikalau antum mencatat, antum akan mudah untuk memurojaah kembali apa yang telah kita pelajari, ya, dan itu akan memudah antum ketika antum menghadapi ujian atau mengikuti ujian, ya, karena jikalau antum pakai ingatan, bisa jadi antum akan lupa terhadap apa yang kita sampaikan di hari ini, ya. Semoga antum pahami, apa-apa yang telah kita pelajari di hari ini.
Ya, apabila ada pertanyaan maka silahkan bertanya langsung pada ustaz. Ya, karena waktu kita tidak banyak, maka naktafi bihadzal qadar wa fi hadzal majlis wa fi hadzal liqa sanastamir ila liqa al-ati. Ya. Dan kita cukupkan pembelajaran kita hari ini karena waktu kita sudah habis. Maka Ustaz ucapkan jazakallahu khairan ala istima'ikum wa ihtimamikum wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.